Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 2 P5 dari Sekolah SMA Negeri 1 Majalaya akan mempresentasikan mengenai pengolahan sampah dengan menjadikan kompos. Kami menemukan bahwa di lingkungan SMA Negeri 1 Majalaya memiliki sampah organik yang cukup banyak, yaitu dedaunan dan rumputan. Kemudian kami bertujuan untuk mengawali proyek kami dengan perencanaan pembuatan kompos yang baik dan benar. Alat yang digunakan, yang ke-1 karung digunakan untuk mengumpulkan sampah, yang kedua wadah atau tong tertutup untuk tempat pupuk kompos, yang ketiga tongkat mengaduk digunakan untuk mengaduk campuran sampah organik dengan cairan E4. 4. Golok, pisau, dan lain. Untuk memotong-motong hancurkan daun sebelum diproses menjadi kompos. 5. Sarung tangan. Sarung tangan berfungsi untuk tangan dari kotoran-kotoran sampah organik, kotoran dan lain-lain. Bahan yang diperlukan ada 1. Sampah organik, dedaunan dan rumputan. Daun sebagai bahan pokok dalam pembuatan kompos karena memiliki kalsium yang baik bagi tanah. 2. Ada 4. Cairan bakteri yang membantu proses pembusukan dengan cepat, pupuk atau kompos sehingga dimanfaatkan dalam proses pengkomposan. 3. Hulu atau sukosa digunakan sebagai larutan tambahan daya 4 untuk membantu meningkatkan kualitas pupuk. Yang keempat, air bertujuan untuk membantu bakteri mengurai kompos bekerja dengan baik. Yang kelima, tanah membawakan daun agar mudah disebarkan. Kemudian ada langkah-langkah dalam melakukan pengolahan kompos. Pertama, yaitu ada kita mengumpulkan terlebih dahulu, memilah sampah-sampah organik yang tidak semuanya rumput dan dedaunan itu memiliki kalsium yang tinggi dan tidak bisa dijadikan kompos. Jadi kita harus memilahnya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, pisahkan terlebih dahulu sampah organik itu dari plastik-plastik yang ada di sekitar. Kemudian yang ketiga, siapkan tong tertutup untuk dijadikan wadah tempat pengkomposan itu terjadi. Oke, keempat, lapisan 1 itu diberi tanam pada bagian dasar setinggi kurang lebih 5-10 cm. Terus lapisan kedua, masukkan bahan baku yaitu dedaunan yang sudah dicincang di atas lapisan 1. Lapisan ketiga, beri tanah kembali, kemudian di atasnya diberi bahan baku dedaunan dan rumputan yang sudah dicincang. Dilakukan secara berulang-ulang dan berselang-seling sampai habis. Jika diuraikan dapat seperti ini. Kemudian tanah yang sudah dimasukkan ke dalam tong itu disiram terlebih dahulu dengan air secukupnya. Kan tadi itu tanah dimasukkan ke dalam tong secukupnya sebagai lapisan pertama. Kemudian bisa disiram terlebih dahulu air itu secukupnya agar memperkuat tanah. Kemudian sebelum itu daun organik itu jangan terlebih dahulu langsung dimasukkan. Setelah dikumpulkan jangan langsung dimasukkan, tetapi kita terlebih dahulu harus mencincang-cincang atau menjadikan dedaunan yang besar itu menjadi serpihan-serpihan seperti kertas agar memudahkan penguraian bakteri. Dan juga setelah dicincang menjadi serpihan baru, baru masukkan ke dalam tong dengan merata. Kalau bisa sesuai dengan ketebalan tanah yang dimasukkan ke dalam tong itu. Setelah itu disiram dengan air yang telah dicampur E4 itu agar mempercepat pengkomposan. Biasanya yang menggunakan E4 pengkomposan terjadi 1-2 minggu. Kalau yang tidak memakai E4 atau efektifan komersial 4 2-4 bulan. Kemudian tempahkan lagi tanah itu sebagai lapisan ketiga untuk menutup sampah-sampah itu. Dan yang terakhir, kita langsung tutup wadah tong tertutup itu. Dan kemudian jangan lupa seperti yang sudah dijelaskan Nadia, setiap 1 minggu sekali buka dan diaduk kompos itu agar
penguraian atau pengkomposan bakteri dengan baik dan merata. Setiap hari ke-7 dan ke-14 buka dan aduk pupuk kompos supaya fermentasinya merata. Apabila produk kompos sudah berwarna hitam dan tidak berbau sampah, maka pupuk itu sudah bisa digunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton. Semoga ini menjadi manfaat bagi kita semua yang melaksanakan proyek Pancasila. Semaja. Mantap. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 siswa-siswi SMA Negeri 1 Majalaya. Saya Randi Kapitan. Saya Sari Ajak. Saya Faisal Gunawan. Saya Zara Isa. Saya Nadia Maharani. Saya Sarawati Andayani. Akan mempresentasikan laporan kegiatan P5 kami dari pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023, kami mengawali proyek kami dengan memahami terlebih dahulu mengenai apa itu profil pelajar Pancasila 5E dan 4R. Kemudian kami memulai langkah pertama dalam P5 dengan tema gaya hidup berkelanjutan mengenai sampah. Kami memulai pengamatan terlebih dahulu mengenai sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah. Kami juga menganalisis sampah-sampah itu yang kami temukan, apa karakteristiknya dan juga sumber sampah itu. Serta kami juga mencari tahu bagaimana cara di Semaja 1 mengelola sampah di lingkungan sekolah. Dan kami mendapat sampah yang ada di lingkungan Semaja rata-rata sampah organik seperti dedaunan dan juga sampah organik seperti plastik bekas dagangan siswa-siswi. Rata-rata sumber sampah yang ada di lingkungan Semaja 1 adalah sampah konsumsi dan sampah alam. Sampah-sampah itu berkarakteristik sama sampah organik dan sampah organik, tetapi ada juga yang tidak. Pada hari Kamis, kami membuat perencanaan pembuatan kompos. Pada hari Jumat, kemudian kami dan teman setelah lainnya mulai melakukan tahap pembuatan kompos dengan bahan dan alat sebagai berikut. Tahu yang tertutup tempat tertutup, golok, pisau, gunting, dan bahan-bahan sampah organik, empar, gula, air. Setelah kami mendapatkan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan, kami langsung memulai tahap pembuatan kompos sebagai berikut. Pertama, kami dan teman sekelas lainnya mengumpulkan terlebih dahulu bahan-bahan pokok organik yaitu dedaunan, rumputan, dan tanah di lingkungan sekolah. Kemudian kami memilah sampah-sampah yang sudah dikumpulkan tadi untuk memisahkan sampah-sampah yang tidak dibutuhkan. Kami melanjutkan tahap selanjutnya yaitu mencacah-cacah sampah organik itu sebelum dijemur. Yaitu mencacah-cacah sampah organik itu terlebih dahulu sebelum dijemur. Kenapa kami mencacah-cacah sampah organik itu di tahap pengeringan terlebih dahulu? Karena kami dan teman sekelas lainnya menginginkan agar dedaunan cepat kering dengan dipotong atau dicacah terlebih dahulu. Kemudian kami meletakkan sampah-sampah yang dicacah tadi di atas karung dan kardus sebagai tempat sampah dijemur. Kami meletakkan sampah-sampah organik agar mudah kering. Setelah kami mengisi, lalu kami mengisi lapisan pertama diisi dengan tanah. Jadi sebesar cairan lapisan kedua ditambahkan sampah yang sudah dicacah dan dikeringkan. Kemudian disemprotkan cairan E4 yang sudah dicampur gula. Begitu seterusnya sampai lapisan kedua adalah tanah yang sudah cairan E4 beserta gula. Kami selanjutnya letakkan di dalam E4 dan diisi Manfaatnya yaitu untuk mengurangi sampah-sampah organik yang ada di lingkungan SMA Negeri 1 Majalaya, mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh pembakaran sampah organik. Yang ketiga, kompos dapat meningkatkan kesuburan tanaman dan untuk memberikan nutrisi pada tanaman sebagai pupuk alami dan tujuannya tujuan kami membuat kompos adalah sebagai cara mengolah sampah organik yang kesimpulannya kami menyuruhkan bahan pembuatan kompos menjadi salah satu cara efektif dari
Selain itu, kelompok kami merencanakan pengelolaan sampah ke depannya secara berkelanjutan. Kami kelompok merencanakan rencana awal mengenai pengelolaan sampah ke depannya secara berkelanjutan. Pertama, kami mengimbau kepada para siswa-siswi agar membawa bekal atau pembatasan sendiri. Kemudian kami memberikan instruksi cara pengelolaan sampah agar lebih terproses. 1. Pengumpulan sampah. 2. Pemilahan. 3. Pengaturan pengumpulan. 4. Pembuangan sampah. 5. Pembuangan sampah. 6. Pembuangan pulang. 7. Pembuangan sampah. Kami beri edukasi kepada para caraka dan para siswa serta juga diperlukan terhadap guru juga dalam artian bukan menggurui bagaimana menjaga sampah yang baik. Ketiga, memperkuat terlebih dahulu beberapa aspek berikut. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian kurang dengan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.